Saudara-saudari yang terkasih, salah satu kebutuhan keluarga yang rupanya mendesak saat ini adalah adanya quality time bersama yang dapat memperkuat keutuhan keluarga dan menjaga kesucian perkawinan. Quality time bukan hanya berarti ada bersama. Pada masa pandemi pun banyak keluarga-keluarga ada bersama. Tetapi justru konflik malah tambah banyak karena ada bersama itu. Justru quality time itu menyebabkan kasih itu berkembang. Bersama tapi rukun, bukan bersama makin menjadi-jadi. Dengan waktu yang berkualitas, para anggota keluarga meluangkan waktu untuk memberi perhatian penuh tanpa ada gangguan apapun, tanpa adanya distraksi. Misalnya ngobrol santai sambil minum tanpa memegang gawai. Pada masa pandemi bisa jadi keluarga-keluarga bersama, tapi masing-masing memegang handphonenya sendiri-sendiri. Malah tambah asing lagi. Di sana mereka juga bisa melakukan hal-hal yang santai, melakukan hobi bersama seperti nonton, olahraga, berkebun, bahkan berdoa bersama. Tapi syukur kepada Allah ada banyak juga yang mengikuti misa online bersama, yang biasanya tidak pernah terjadi. Dalam suasana di mana quality time ada, keluarga akan mengalami sukacita. Rasa syukur dialami karena para anggota keluarga mengalami kehangatan dan sentuhan kasih satu sama lain. Itulah kiranya juga yang mau disasar dengan tema sidang Dewan Nasional ke-49 Marriage Encounter. Saya tanya kepada Romo Haryanto, pastor paroki sini, apa tema sidang Denas 49? Dia bilang, saya bilang Teletubbies. Lalu yang berpelukan. Kurang lebih temanya itu adalah peluk cium. Dengan bahasa warm hugs and thankful hearts. Saya pernah menyaksikan acara di mana suami istri ditanyai tentang pasangannya dalam resepsi perkawinan. Tanya, warna kesukaan suamimu apa? Tebak. Biru. Salah, ternyata hitam. Karena baru menikah, beda nggak apa-apa. Makanan kesukaan, pedas apa asam? Asam. Salah, pedas. Tidak apa-apa, baru menikah. Tapi di lain kesempatan saya menyaksikan juga acara yang sama pada perkawinan perak. Salah juga. Ya. Coba sekarang yang 50 tahun, betul semua atau salah? Bisa jadi salah. Kalau yang setahun yang baru menikah, salah tidak apa-apa, senyum. Yang 25, kamu sih. Yang 50, ngomel, kamu udah tahu. Jadi ya, artinya bagaimana dengan quality time mereka? Apa yang paling kita utamakan dalam hidup keluarga? Orang atau barang, keluarga, teman atau gereja? Maka kalau ada pilihan, pilih teman atau pilih pasangan suami istri. Tak sedikit orang yang mengorbankan pasangan suami istri demi teman. Sekarang tanya lagi, pilih gereja atau keluarga? Mau pilih mana? Bapak Ibu mau pilih mana ME? Apa? Pilih apa? Nggak ada pilihan, ya sudah. Pada suatu hari ada anekdot ya. Ada sepasang suami istri yang akan pergi ke acara undangan penting.
Tapi istrinya belum pulang karena sedang salon. Salonnya lama, lebih lama dari undangannya. Biasanya begitu. Tadi saya lihat Kornas juga dandannya pasti lama itu. Saya yakin lebih lama daripada yang lain ya. Maka tadi jalannya juga diawet-awet. Sayang gitu ya, dandannya sudah lama kok cepet gitu ya, pelan-pelan gitu ya. Romonya dandan nggak? Oh belum. Jadi dandan lama. Lalu kan suaminya berkata, wah kita nggak enak kalau terlambat dua-duanya. Tapi kan kita suami istri. Kata suaminya, udah saya aja duluan. Ya udah kalau gitu duluan lah. Suaminya pergi duluan. Dia bilang sebentar saya pulang, tunggu sebentar. Nah, dia bilang, nanti kamu pulang naik taksi lagi. Ya udah pergi. Jengkel kan istrinya karena ditinggal oleh suaminya pergi ke undangan. Disuruh susul naik taksi. Dia sudah beres-beres lagi, siap-siap ganti pakaian kan. Lalu dia mau pergi cari taksi lain lagi karena kan tidak mau tunggu karena dia harus ganti pakaian. Tiba-tiba dia kaget, waktu tunggu taksi suaminya datang. Dia gembira, luar biasa. Ternyata suami saya luar biasa, balik. Dia bilang, terima kasih Pak, mau jemput. Ya, cepet kita pergi. Tapi suaminya ke dalam, terus keluar lagi. Di mobil dia bilang, makasih ya Pak, Papa jemput saya. Ya, kalau HP saya nggak akan ketinggalan, nggak akan pulang. Jadi dia pulang bukan jemput, tapi HP-nya ketinggalan. Nah itulah yang seringkali terjadi menyakitkan dalam keluarga. Ya, kadang-kadang pribadi orang tidak dipentingkan lebih daripada kelekatan pada barang. Itu hanya salah satu contoh kecil. Saya teringat pengalaman tahun 96 ya, 97 ya. Di Taman Umum Hyde Park, London. Saya biasa kalau minggu saya ke sana untuk lihat. Di sana ada macam-macam agama. Ya. Ada agama darah Kristus, ada agama macam-macam. Agama lesbi, agama homo, ada semua di situ. Dengan kitab sucinya masing-masing dan pengkhotbahnya masing-masing. Saya dengeri aja. Sampai pada suatu hari saya didekati oleh orang. Dia bilang, percaya sama Kristus? Percaya. Saya pastor waktu itu kan. Saya dalam hati, saya pastor masa gak percaya pada Kristus? Dia bilang, Pak, kalau mau percaya pada Kristus, masuk gereja saya. Saya bilang, gak ada waktu. Nggak usah pakai belajar, dibaptis hari ini juga. Saya bilang, lain kali saja. Lalu yang menarik di situ, di jalan-jalan itu, ada seorang laki-laki. Ya, laki-laki tampan, lalu membawa papan dengan tulisan, hug me please, peluklah saya. Maka setiap orang yang lewat, pria wanita lihat, peluk. Ya, dia bilang, ya, thanks a lot, I appreciate you. Dia peluk. Jadi semua. Saya lihat nggak peluk, lewat saja. Hug me please. Nah, bagus ya. Jadi tolong peluklah saya. Yang menggambarkan betapa pelukan itu mahal. Orang butuh pelukan. Saya tidak dapat pelukan. Maka saya membutuhkan pelukan. Maka bisa dibayangkan beberapa orang itu memang memeluk ya. Dengan ya, laki, pria semua memeluk. Dengan penuh simpati, maka diucapkan terima kasih. Kehangatan dan pelukan dalam adegan itu bersifat semu dan sementara. Maka saya yakin pria itu pulang ke rumah akan mengalami kekosongan lagi. Pelukan tanpa kehangatan. Dan justru yang dibutuhkan dalam keluarga bukan semata pelukan, tetapi kehangatan yang diungkapkan dalam pelukan. Bukan pelukan yang membuat
kehangatan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berbicara dengan para muridnya tentang orang-orang yang tuli terhadap Allah yang menjadi akar kehancuran yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Maka Injil hari ini kalau dibaca utuh dari perikop 1, ya, para murid itu sedang mengagumi bait Allah yang indah dan megah dengan ornamen batu berharga dan emas berkilauan. Bait Allah bagi orang Yahudi adalah tempat tinggal Allah, tempat kurban yang layak bagi Allah. Bait Allah hancur tahun 70 karena bait Allah tidak lagi menjadi rumah doa. Tetapi kata Yesus telah menjadi sarang penyamun di mana Allah sudah tak diyakini lagi hadir karena kejahatan manusia. Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sang bait Allah sejati yaitu Yesus yang adalah batu hidup menurut 1 Petrus 2:4 malah dibuang, dan itulah kehancuran, akar dari kehancuran bait Allah. Mereka tak mau dan mampu mengakui kehadiran Allah dalam diri Yesus. Maka antara tahun 30 sampai 70 terjadi banyak malapetaka yang seperti yang digambarkan Yesus pada hari ini. Para murid Kristus diminta memberi kesaksian hidup sebagai bait Allah, tanda, sakramen dan kehadiran Allah. Maka peringatan Yesus ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi mengajak kita waspada, siap sedia, tetap setia dengan melakukan kebaikan hari ini, bukan besok. Karena besok akan terlambat. Maka ibarat orang yang ujian, kalau ujian siap, ya walaupun ada ujian mendadak, orang percaya diri menegakkan. Tapi kalau tidak siap, orang menundukkan. Kalau segala sesuatu, maka angkatlah kepalamu, mereka yang setia, yang siap untuk menyambut Tuhan yang menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, yang dibutuhkan keluarga adalah kasih sayang, peluk cium, dekapan hangat hari ini, bukan besok. Maka Injil beberapa hari ini yang memperingatkan bukan menakut-nakuti, tapi mengatakan jangan besok, terlambat kalau besok mencintai. Maka kalau orang berjanji kepada suami atau kepada istrinya, saya nanti akan lebih baik, jangan nanti, hari ini. Atau seorang suami atau istri berkata, saya kan dari dulu mencintaimu. Dari dulu, sekarang bagaimana? Yang ditanya oleh Yesus adalah hari ini, bukan kemarin, bukan besok, tapi bagaimana hari ini. Kalau besok sudah terlambat karena manusia bisa mati, bencana alam bisa terjadi, kecelakaan manusia bisa tak terelakkan. Kita dipanggil untuk menjadikan segala sesuatu kasih kita diwujudkan hari ini. Maka kalau warm hugs and thankful heart itu harus terjadi hari ini, dan bagaimana kita membudayakannya menjadi budaya kita sehari-hari. Kehangatan dan pelukan sejati terjadi dalam keluarga Nazaret, model keluarga Kristiani, di mana Yesus menjadi pusat hidup keluarga. Dalam kasih, Maria dan Yusuf membesarkan Yesus sedemikian rupa, hingga Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Semoga sidang Denas Marriage Encounter ini membuat kita makin mampu mewujudkan warm hugs and thankful hearts secara nyata dalam hidup dan karya sehari-hari, mulai dari keluarga, lingkungan, gereja, tempat kerja, dan dimanapun. Karena keluarga adalah tanda sakramental kehadiran Allah. Ketika kehadiran Allah sudah tidak disadari lagi, keluarga
terancam hancur bagikan bait Allah yang kita dengar hari ini. Semoga dengan demikian keluarga Kristiani kita semua saling mengasihi satu sama lain. Mari kita jadikan budaya we love you, we need you sebagai habitus kita sehari-hari. Bukan hanya slogan we love you, we need you, tapi sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalau terjadi sesuatu selalu ingat, bukan hanya I love you, tetapi juga I need you. Di mana pengalaman merasa dibutuhkan, bukan dicintai, juga menjadi penting bagi hidup keluarga-keluarga. Semoga Denas selalu diberkati oleh Tuhan dan sukses membuahkan hasil-hasil, sehingga melalui Marriage Encounter Allah dimuliakan, banyak keluarga-keluarga diperbaharui dan makin berkembang dalam kasih, serta kita bersukacita.